jangan yang minum kopi tuh jangan saset lah kalau bisa. Iya, Naik iya. dikit lah. Setuju. Nah. Gue kemarin ngundang Dokter Zaidul Akbar. Anyway, pokoknya kalau semua masuk di saset, artinya ngukur tingkat kesehatannya tuh nggak dapet. Pasti dia ada pengawetnya, ada ini dan seterusnya. Apalagi isinya jagung ya. Kita kasih solusi. Daniel, Halo. ini VJ bukan Daniel ya. beda nasib. Bisa. Oh, tapi nasib lo keren yang ini nih. Lihat deh di berita nih. Ini orang nih bisa dibilang startup founder yang inovatif sekali. Lihat deh, sampai diliput sama kompas.com. Mengenal jago kopi Starling pakai sepeda listrik dan bebas ongkir, men. Keren. Thank Lo you. membantu presiden kita, pemimpin kita gitu kan, karena memang beliau juga lagi menggaungkan tentang listrik apa segala macam. Iya, benar. Programnya kita bantu Pak Jokowi, keren. Artinya lu juga bikin Starling naik kelas, men. Keren. Kopi mulai 8.000 teman-teman. Coba kita lihat ya. Mau ngopi nggak perlu repot, panggil aja Jago ke rumah. Bentar deh, ini luar biasa ya. Artinya ini startup tech juga karena bisa pesan kopinya di aplikasi. Ya. Oke. Terus juga menunya juga banyak dan mereka keliling. Benar. Starling tuh kan dulu nyebutnya Starling tuh apa ya? Kopi keliling. Starling kan Iya. singkatannya sebenarnya itu Starbucks keliling kan. Oh, Starbucks keliling. Iya. Benar, Iya. kopi keliling lah. Kopi gitu. keliling, tapi jadi naik kelas, men. Bener. Tanpa mengurangi rasa hormat buat mereka-mereka yang kelilingnya ya cuma digantung-gantung ya. Keren. Tapi maksud gue value lu akan lebih naik misal ketika modelnya lebih serius. Kelilingnya nanti kita kupas ya, gimana cara metode kelilingnya, ordernya seperti apa, kelilingnya apakah dari Sabang sampai Merauke naik sepeda. Ya. Ya, nanti kita bahas dan apalagi lu kan ini bisa dibilang investasinya yang gede apa enggak sih, bisa bikin kalau franchise-nya gimana ya? Nah itu kita bahas tuh ya. Kita bahasnya adalah bisa nggak ya, apakah franchise berarti gue nambah, lu ngomongnya apa, cart ya? Card ya. Bukan gerobak ya? Ya. Dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai gue mau nyobain dulu ya. Nih, yang gue pesen kebetulan mampir di depan kasih solusi, ada kartnya. Ada card. Yoi, terus gue pesen dan menunya banyak. Yang ini Iya. adalah kopi susu jago. Kopi susu jago. Gimana? Gue tuh orangnya lumayan misterius ya. Gue tuh nggak mau jawab sekarang, tapi gue mau jawabnya nanti di akhir video. Oh, oke. Jadi teman-teman pastikan nonton sampai akhir. Gue akan kasih tahu. Ada satu yang mau gue kritik sebetulnya. Kritiknya apa? Stay sampai akhir teman-teman. Wah ini gawat ya. Ini gue harus sampein ke lu sih. Oke. Apa tuh? Tapi di akhir video aja ya. Oke. Gue mau kritik habis-habisan sih sebetulnya. Tapi kita ngobrol dulu aja ya. Bersiap. Oke. Awalnya ide gimana bro? So, ya awalnya pertama kali ini kita mulai 2019 akhir, awal-awal mau pandemi lah tuh ya, 2019 akhir, Januari, udah mau masuk ke Januari 2020 gitu. Jadi one of the co-foundernya Yoshua Tanu. So di sini kita ada 3 co-founder, Yoshua Tanu, Chris dan gue yang terakhir. Sebenarnya gue baru join tahun lalu gitu. Tapi mereka berdua yang awal mulanya punya tercetus ide ini gitu loh. Oke. Untuk ngebuat kopi keliling modern tapi berbasisnya aplikasi juga gitu. Gila, berarti gede juga, kayak butuh kapital yang gede. Cost-nya kan tinggi ya. Kenapa jadi aplikasi? Lu jualnya cuma 8.000. Iya. Returnnya berapa puluh tahun? Enggak segitunya. Enggak lah. So kita salah satu co-founder kita kan Pak Yoshua Tanu itu udah lumayan lama ya, dia di industri kopi udah mungkin sekitar 13 tahun sekarang. Oh ya? Dan kayak udah kecimpung di industri kopi udah lama, pengalamannya juga udah sampai ke pemenang Indonesia Champion Barista 2014, Wow. 2016, 17 sampai bawa kopi Indonesia juga sampai ke luar negeri gitu untuk ikutin kompetisi World Champion Barista. Jadi kayak dia udah ini banget lah, katam banget di specialty coffee lah. Nah saat itu dipikir kayak gimana ini bisa tapi kan industri specialty coffee ini kecil ya, jadi kayak orang-orang yang ngerti aja. Apalagi orang-orang sekarang tuh taunya adalah yang seringnya minum adalah kebanyakan malah kopi susu gitu. Dan, Iya. dan sebenarnya market size yang paling besar itu adalah apa kira-kira? Kopi apa nih? Kopi susu lah. Indonesia kan? Iya Indonesia. Yakin lo black coffee ini, gue coba kontradiktif ya. Iya oke. Black coffee di Indonesia, gue sih kalau sudut pandang gue, please mudah-mudahan gue salah, belum sih menemukan behavior orang tuh ngopi 40 ribuan ke atas, hitam,
notabene-nya kita mungkin mayoritasnya mungkin Jawa apa segala macam, which is ya doyannya manis misalnya. Jadi kalau ketemu pahit dan ada habit yang belum ketemu menurut gue. Benar. Makanya kenapa ada beberapa brand kopi juga hadir di mall. Benar. Itu kan bukan menepis stigma, tapi lebih kepada menyasar behavior kita kalau orang nongkrong ke mall. Belum kayak di Australia, belum kayak di Amerika dan seterusnya yang memang habit behaviornya pinggir jalan. Satu, dan yang kedua, ya mohon maaf ya, menurut gue pedestrian kita tuh belum mumpuni. Ya benar. Untuk hal-hal yang memang pinggir jalan, kopi hitam, terus juga dengan traffic yang lumayan ketika di hektik lagi mau ke kantor, mampir dulu, terus jalan enggak ya menurut gue turun MRT ke kantor, enggak juga yang jalan-jalan pinggir jalan gitu loh. Benar. Maksud gue terus ngapain lo harus stay? Sebenarnya gue juga mau pro juga sih sama lo yang ketika lo pakai konsep keliling dan seterusnya gitu ya, karena dari pedestriannya belum oke. Gue nggak berbicara mengenai Sudirman dan sekitarnya deh, tapi menyasar ke padat penduduk apa segala macam kan nggak juga orang jalan banyak di trotoar ya. Sehingga kalau menurut gue, mudah-mudahan gue salah, masuknya malah ke komoditinya adalah si kopi susu gula aren. Salah gue? Ya, karena dari kecil kita selalu banyak minum kopi susu dari kopi saset. Kopi yang saset gitu lah ya. Dan kebanyakan kayak ya ada beberapa brand lah yang Banyak terkenal. yang ada dicampur jagung juga tuh. Aduh, Kan gue ngomong brandnya. agak Kan- serem. Enggak, kan mereka kan kopi Iya, kan, keliling juga tuh. Tapi pas dikupas set, ditelaah ada jagungnya Iya, gitu, iya. bukan kopi. Terus Ya, jadi kebanyakan kan kopi saset. Nah, kenapa? Karena affordable. Harganya cukup murah kalau kita ngelihat di pinggir jalan, di warung-warung gitu ya. Kita lihat kalau pinggir jalan kan, kayak tadi lu bilang ngafe di pinggir jalan, itu kan di warung ya. Di warung, kalau nggak di kopi keliling. Iya. Benar nggak? Nah, itu kasih harga paling 3.000 sampai 5.000 rupiah. betul, Benar betul, kan? betul. Nah, sedangkan yang di mall-mall itu udah di atas 10.000, belasan ribu lah. Jelas. Iya dong. Nah, sedangkan kalau misalnya belasan ribu, bahkan kalau lu ngeliat behaviornya mereka, sekarang kita pun sadar gitu, baru sadar juga kalau mereka tuh minumnya agak pelan-pelan. Karena di level yang udah di belasan ribu itu sebenarnya udah masuknya mid level income lah. Makanya daerah perkantoran mungkin lebih banyak outletnya gitu, kafe-kafe yang konvensional biasa gitu. Nah, kita ngelihat ada peluang nih di sini gitu loh, dimana kita bisa kasih harga kurang lebih slightly mirip sama kopi keliling atau kopi yang di warung-warung, tapi kita juga lebih murah daripada kopi yang di kafe-kafe. Sedangkan mereka agak susah kan, karena ada Apex yang harus dibayar, harus sewa tempat, Capex-nya juga cukup, ada initial fee untuk rent tempat itu. Biasa kalau di mall kan 2 tahun cicil leasing kayak gitu kan. Nah, kita enggak, karena kita cuma butuh satu jagoan dan kita keliling, kita nggak perlu sewa tempat. So kita bisa kasih harga yang affordable, dan kita juga coffee roaster sendiri, direct trade langsung ke petani. Jadi ya kita punya ekosistemnya sendiri. Jadi karena itu masyarakat butuh sebenarnya untuk minum kopi yang fresh. Jadi demi kesehatannya juga, jangan yang minum kopi itu jangan saset lah kalau bisa. Naik dikit lah. Setuju. Nah. Gue kemarin ngundang Dr. Zaidul Akbar. Anyway, kalau lo tahu, dia ngasih tahu bahwa bukan yang saset tapi yang dikupas misalnya. Kalau untuk buah-buahan apa segala macam ya. Benar. Pokoknya kalau semua masuk di saset, artinya ngukur tingkat kesehatannya tuh nggak dapet. Ya pasti dia ada pengawetnya, ada ini dan seterusnya. Benar. Setuju. Apalagi isinya jagung ya. Terus Ya, jadi tapi ya cita-cita kita ya, kita berharap orang-orang tuh benar-benar ngerti tentang kopinya asli, yang black coffee lah sebenarnya. Makanya kalau dilihat dari apps kita di barcode packaging kita nih, packaging. kita kalau misalnya download aplikasi kita gratis black coffee gitu. Sebenarnya tujuan kita pengen orang tetap minumnya tuh black coffee, nggak banyak gula, ngerti tentang kopinya. Kayak gitulah cita-cita kita ya. Yakin tuh bisa ngedukasi black coffee ke Indonesia? Ngomong market besar ya. Kalau lo mau jadi market leader terhadap black coffee bisa gitu? Butuh waktu pasti. Karena kita harus ngubah behavior itulah. Mungkin kita harus masuk ke community lebih lagi, masuk ke culture mereka dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang memang nggak bisa dipungkiri, true kopi susu itu masih yang ambil lead market lah. Banyak yang ngebuang idealisnya soalnya. Banyak mereka-mereka ya pengusaha-pengusaha brand-brand ini lah ya, mau yang ada di Cepete kayak mau di mana apa segala macamnya, dia lunturin idealisnya untuk masuk ke ranah market kopi susu kan. Yeah. Nah, yang kayak gitu-gitu kan karena dia membaca bahwa
bahkan ada dua perdebatan lah ya yang gue tahu ya, mereka juga teman-teman gue juga kayak lu yakin lo main di Black Coffee, tapi nyatanya begitu dicek revenue-nya tinggian kopi susu gitu dibanding Black Coffee gitu kan. Padahal Black Coffee-nya mungkin begini story-nya bagus apa segala macam. Anyway, intinya begitu. Gimana cara edukasinya? Iya. Ya memang itu butuh waktu yang panjang ya, tapi tetap kita sekarang fokusnya sekarang intinya gimana cara bisa kasih fresh coffee dulu di pinggir jalan dengan akses yang paling mudah melalui aplikasi. Makanya kita ada aplikasi yang benar-benar orang bisa pesan dari aplikasi di hyperlocal kita dan diantar menggunakan electric card kita dan free ongkir tanpa minimum pemesanan. Oh, yang ini ya? Nih ya? Ya. Nih kayak gini nih. Wah keren nih, Starlink naik kelas nih. Ini sama tadi tuh, coba buka website deh. Nah ini ya, gue pengen lihat videonya dong. Jadi gimana sih cara kerjanya? Oke, goes. Ya dia goes. Oke. Pakai pedal assist, jadi sekali goes langsung elektriknya langsung jalan. Ya, lalu untuk Black Coffee kita serve fresh, tapi kalau yang lain kita udah produksi itu pre-production di depo kita. Tapi no preservative, semua ingredient juga high quality dan nggak ada yang kayak pengawet dan lain sebagainya yang kita nggak pakai gitu. Dan itu fresh cuman sekitar 4 hari. Habis itu kita harus yang produksi baru. Jadi kalaupun nggak bisa kejual kita tetap produksi terus. Oh, oke. Gini, Neil, maksud gue sebenarnya gue mau agak lompat dikit ya. Abis itu nanti kita runut ya. Maksudnya kenapa kepikiran seperti ini? Apalagi kan kita tahu startup itu kan pasti kan rumusnya dari secara template dan default setting si startup ini adalah gimana cara menyelesaikan masalah orang-orang untuk memberikan solusi gitu ya. Benar. Artinya mau lo jadi maklar ke atau bahasa kerennya agregator gitu misalnya dan seterusnya gitu ya. Tapi yang gue maksud di sini adalah gue mau agak lompat dikitnya terkait dalam hal teknisnya si Jago Coffee ini. Lo kan tadi aplikasi, masa seberani itu sih lo langsung keluarin cost yang lumayan besar gitu ya buat nge-develop aplikasi, bikin aplikasi, sementara mungkin lo belum cek ombak dulu behaviornya apakah iya orang ngopi itu melulu dengan gaya aplikasi. Atau jangan-jangan begitu dicek nggak perlu pakai aplikasi yang memang costing banget tuh, tapi cukup dengan ya susah juga ya mungkin lo ke pinggir jalan apa mungkin karena kan memang lu juga punya berapa armada tuh cardnya. So far kita punya 100 bulan ini kita punya 180. Nah 180 itu cara kerjanya dulu deh. Dia muter di Jakarta Selatan. Iya, jadi kita punya hyperlocal, namanya kita sebutnya hyperlocal. Masih kecil areanya di daerah Pondok Indah, Cipete, Kuningan, Menteng, Said Sudirman sama Ben Hill. Tanpa pesan aplikasi, pesan langsung di lokasi bisa? Bisa. Jadi kita sebar semua jagoan kita di setiap hyperlocal yang kita bagi per grid lagi sekitar 500 meter square. Jadi ada sekitar 4 atau 5 orang di sana. Jadi mereka benar-benar bisa penuhi semua demand yang ada di sana gitu. Oke. Dan paling banyak dari aplikasi apa dari warga setempat? So far aplikasi itu adalah salah satu fitur kita ketika lu males nih keluar rumah. Lu males nih ke jalanan gitu anggapannya. Gue mau yang udah simple aja gitu. Gue nggak ada waktu gitu. Itu adalah salah satu fitur kita untuk dia bisa nyamperin kayak gitu. Jadi lu mau beli offline silakan. Lu mau pesan online juga silakan kayak gitu lah. Lu mau pesan banyak pun ada. Kita namanya Jago Party. Ada juga tuh namanya Jago Party. Keren. Ini. Jadi nanti kita bedah fitur-fiturnya atau mungkin produknya apa aja ya. Oh ini ya jagoan kilat, jagoan cakep gitu ya. Itu paket. Kalau Jago Party itu adalah di atas 50 cup, minimal 50 cup dia bisa panggil ke rumah untuk jadi personal barista lu. Jadi dilayanin tuh. Iya, kayak gini. Ini Jago Party. Oh, ini Jago Party nih. Ini Jago Party yang di sini. Karena banyak pegawai gue puluhan nih kan dilayanin tuh. Iya, ada ratusan kan tadi dari kampung sebelah juga. Buka pagelaran apaan gue lenong. Dia kan pada ngumpul. Nah, ntar dia perform di situ lah bikin segala macam. Kayak kafe, seakan-akan kayak kafe gitu. Misalnya kita bisa kayak acara sunatan, acara kawinan, yang benar-benar pinggir jalan gitu juga bisa. Tapi kita buatnya keren, kita buatnya rapi, hygiene gitu. Kalau habis? Kalau yang mana? Kalau misalnya memang lagi keliling terus habis, lo punya semacam depot gitu? Iya betul, kita sebutnya depot, di mana depot itu bisa memproduksi minuman gitu. Di mana? Jadi sekarang kita baru ada di Kuningan sama Ben Hill. Jadi kayak apa, kios gitu? Depot lah, kayak pool taksi kayak gitu. Tapi ada mini productionnya juga. Ada kantor, ada kayak buat mereka check out juga untuk ambil barangnya dan melakukan settlement ketika selesai kerja gitu. Dan lu bagi hasil sama baristanya atau gaji?
Jadi kita partnership sama dia, kita ada untuk kasih dia bagi hasil juga, tapi ada tier-tier target juga yang dia harus capai gitu. Misalnya kalau targetnya sekian cups berarti dia sekian. Iya, dapat berapa? Tapi kalau cuma sekian cups berarti nggak sekian tapi malah jadi sekian lebih Iya, turun gitu. dan kehadirannya dia gitu. Dan kita benar-benar mau ngedidik dia itu jadi entrepreneur yang disiplin karena dia kan jualan sendiri ya. Jadi beda nih kalau misalnya di outlet karyawan tuh kan kalau misalnya satu sakit, oh ya udah yang satu lagi bisa backup. Shifting kan, apalagi kalau misalnya satu masih baru, masih grogi gitu, temennya masih bisa bantu. Sedangkan kalau mereka di lapangan, mereka benar-benar dealing with customer langsung kan. So ngebuat mereka juga lebih tahu gimana cara problem solver, communication. Kita juga ajarin itu di Jagoan Academy juga gitu. Ada trainingnya juga gitu. Oke. Kalau tadi lu udah ngomongin beberapa cabang produk, berarti gue boleh tahu dong, revenue stream lu berarti dari mana aja? So far masih dari penjualan kopi ini, itu aja? Minuman ini, sama partnership one day. Pelatihannya nggak lo jual juga? Enggak, itu internal. Oh, buat internal, barisan internal. Karena gua rasa masalah terberat F&B di Indonesia adalah dari human resource. Dan apalagi ini kita jualan di pinggir jalan ya. Kita nggak mau dikenal sebagai, ini cuman abang-abang, terus kayak kotor, kasih pelayanan juga seadanya, kukunya panjang, rambutnya panjang, nggak hygiene, kita nggak mau kayak gitu. So kita sangat strict banget untuk mereka masuk ke Jagoan pun, karena kita mau ngelatih dia, jadi kita ngefilter juga orang-orang yang punya attitude yang baik. Nggak perlu yang punya passionate coffee, karena kita akan training di sini, tapi at least dia punya kualitas yang baik lah, untuk attitude yang baik lah kayak gitu, dan grooming yang bagus untuk bisa jadi jagoan kita sebutnya. Iya, tadi di depan aja dikasih solusi tuh di parkiran kita nih. Ya memang representatif barista sih memang penjelasannya. Tadi kan gue sempat konten juga tuh di depan tuh. Ininya dan lain sebagainya, knowledge-nya macam-macam lah ya. Menarik nih Nil. Tapi mundur lagi dikit Nil. Akhirnya lu pernah ngitung nggak bisnis model seperti ini menjanjikan dan umurnya sepanjang apa gitu loh. Maksud gue kalau kita ngomongin competitive landscape gitu ya, kompetitor lo atau apapun itulah. Lu dijadikan yang pertama juga sebenarnya udah ada Starling ya. Betul ya? Iya. Secara tradisional ini udah umum di sini. Udah umum kan? Nah, maksud gua itu bisa plus minus atau gua nggak tahu itu bisa backfire apa enggak. Mungkin kalau secara habit lu dapat tuh positifnya. Contoh, memang orang udah common dengan adanya Starling, sepeda keliling. Jadi ya gue tahu gue nongkrong malam-malam di bangku-bangku yang disediain sama Pemda atau Pemprov DKI itu sepanjang Sudirman misalnya, atau mungkin di selatan yang mananya, apa segala macamnya. Nunggu pasti nggak lama ada kopi keliling ya. Pasti begitu kan. Ya udah tinggal lu ngopi untuk memperpanjang obrolan lu dan lain sebagainya gitu, untuk tempat curhat apa segala macam. Nah, namun lu pernah ngukur juga nggak dari segi bisnis itu sendiri? Kayak misalkan apakah ini dibilang kategori nanggung? Contoh, Starling kan bawah banget. Tadi lu udah sempat mention tuh, harganya mungkin 3.000, 5.000 gitu ya. Ya udah, gue kalau memang misalkan gue driver online apa segala macam, ya gue tinggal nyasar yang itu. Sementara harga lu 8.000. Ya memang sebetulnya memang gak jauh-jauh banget sih. Tapi ya nanti kita bahas deh. Apakah memang dari looks juga, aduh kayaknya mendingan gue langsung beli kopi yang di mall aja nih, atau mungkin kopi yang benerannya aja nih. Maksudnya beneran dalam artian ini kopi beneran, tapi mindset orang beneran kan, ya gue ngopi ya udah di tempat yang proper dan lain sebagainya. Nah lu di mana nih kira-kira nih? Mudah-mudahan gue salah. Nanggungkah ngincar marketnya atau seperti apa? Iya, untuk yang di low level income gitu ya, low class income gitu, ini sebenarnya udah sangat affordable bagi mereka. Untuk yang mid and high level income itu gua rasa sampai sekarang belum ada yang bisa kasih produk sekualitas ini dan dengan harga 8.000 ini. Oh, ngerti gue. Iya. Dan rata-rata orang minum kopi itu behaviornya 2-3 kali satu hari ternyata. Oh iya? Gitu. Jadi kayak pagi dia sekali, terus break siang, makan siang sekali, terus sore dia udah mulai ngantuk nih sekali kayak gitu. Oh dia pecah gitu ya? Berarti gue salah dong ya, pagi tadi udah 2 tuh langsung. Biar lebih. Oh iya, biar lebih on ya. Lebih on ya. terus. Iya, jadi ya gue rasa, nah yang paling kita suka juga, yang paling kita suka juga, kita berikan kesempatan untuk orang-orang ini ngedukung UMKM lah, menstandarisasi UMKM, itu goal saya kita one day. Wih, nice. So mungkin melalui Jago Coffee
kita juga bisa ngebuka bisnis model lain seperti, karena bisnis model kita jujur ini belum pernah ada di dunia, belum pernah dilakuin sama siapapun di dunia. Ini benar-benar baru pertama kali di Indonesia. Ya karena kopi keliling sendiri mungkin yang paling banyak itu di Indonesia yang unik kan kayak gitu kan, street vendors gitu. Tapi kalau misalkan kayak delivery segala macam mungkin di luar juga udah banyak gitu ya, apalagi di Indonesia juga udah ngejamur gitu. Tapi di Indonesia ini belum ada yang benar-benar menstandarisasi street vendors atau orang-orang yang jualan kaki lima lah anggapannya. So mungkin sekarang coffee, tapi one day nggak tahu ini apakah kita bisa menstandarisasi nasi goreng keliling, siomay keliling, itu kita bisa ngelakuin sebenarnya. Bakso keliling, Bukan udah dilakuin itu? Mereka pada keliling kan di komplek-komplek kita. cuman maksudnya distandarisasi dengan grooming yang bagus, standar service yang baik, yang cepat. Iya, dan gerobak pun juga masih belang bentong tuh. Iya kan, kadang ada yang gayanya misalnya memang dia diniatin, dicat. Iya. Ada juga yang mohon maaf ya, lusuh banget ya. Maksudnya bener keren. Dan rasanya nggak sama tuh biasanya. Biasa juga nggak sama. Iya, nah ini kita benar-benar sama. Kayak karena semuanya itu udah kita ya udah di measure, semua udah diproduksiin dari kita gitu. Oke. Nah, gini Nil, menarik ya. Gue mau bawa obrolan lu tadi tuh ranah lebih serius dan lebih dalam. Lu bilang tadi kita baru pertama di Indonesia, di dunia bahkan, ya, dengan gaya seperti ini. Gue nggak tahu apakah itu menjadi backfire ya, atau mungkin menjadi bumerang. Ketika bisnis yang memang belum pernah ada yang melakukan secara proven, ketika bisnis belum pernah ada yang menjalankannya secara real, nyata, ada kekhawatiran gak ya? Contoh, gue nggak lagi ngomongin dari sisi konsumen dulu deh, dari sisi produsen. Contoh, ketika gue bangun bisnis aja, mungkin nggak semua investor lah ibaratnya, tapi ada sedikit investor yang menganggapan bahwa ketika kita bilang kayak, gue ini pertama, gue startup, belum pernah ada yang melakukannya, gue terbaik, dan gue ini adalah inovatif, luar biasa pokoknya. Bahkan nggak sedikit juga ngebalikin ke gue dengan bilang, justru gara-gara itu gue nggak mau naruh duit di tempat lo, karena belum proven. Nah, gue nggak tahu, lo ngukur dari sisi itu tuh apa memang ternyata mudah-mudahan gue salah, coffee nggak kayak begitu. Nah, gue nggak tahu tuh gimana tuh. Apakah memang itu adalah hanya berlaku di kategori tentang startup tech misalnya, yang marketplace misalnya dan seterusnya, yang memang notabene-nya market leader banget, kapitalis banget, artinya duit yang berkucuran juga gede banget, sehingga nggak deh ya, lu aja ngerubah zona, ini menarik nih, lu aja ngerubah zona nyamannya orang-orang yang biasa belanja offline aja buat ngegeser ke online aja, butuh reach yang tinggi, jangkauan yang luas, sehingga lu bisa mengkeruk market itu untuk menjadikan lu market leader apa segala macamnya. Terus kalau lu bilang lu pertama, artinya gue nggak percaya, ngeri juga nih, karena kebiasaan orangnya biasa belanja online begini, biasa belanja baju begini, terus jadinya online gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih kalau lu mungkin udah ngukur situ dan lu tetap go ahead dan seterusnya, jangan-jangan apa udah kepake tuh si coffee itu dengan pola Starling, karena zona nyamannya memang seperti itu, tinggal lu bumbuin aja, dikemas sedemikian rupa, makanya lu pede. Nah, menurut lu gimana? Itu gue tarik kesimpulannya. Jadi pembuktiannya apa untuk apakah bisnis model ini seperti ini berjalan kan gitu? Sesuai gak dengan kebutuhan masyarakat? Betul. So far kita areanya sangat kecil, dan yang gue suka lagi turnover employee sendiri atau si jagoannya sendiri itu sangat kecil, dan yang paling penting karena kita dari sisi jagoan kita training dia sangat baik dan kita sangat-sangat membuat mereka jadi benar-benar real entrepreneur lah. Tapi dari sisi customer kita very community based. Jadi kita selalu kayak jago party kayak gitu. Siapa sih bisa buat minum kopi di acara sunatan misalnya atau kawinan di pinggir jalan gitu kan. Nah, kita bisa provide itu yang benar-benar bisa bonding sama masyarakat, karena gue sangat-sangat yakin kalau misalnya untuk jadi brand yang kuat harus community banget. Gitu. Jadi kayak cukup memuaskan lah hasil saat ini kayak gitu, dan udah kita ini kita bisa lakuin untuk the next step gitu. Oh, dia pakai demand creator ya. Oh, itu sih ya oke lah strateginya. Ya memang kadang ya kalau gue tadi lihat berangkat dari omongan gue barusan, itu rata-rata state atau kata-kata seperti itu tuh keluar dari startup founder yang memang dia tech banget misalnya. Karena susah tuh mindahin kebiasaan orang yang tadinya misalnya kita anggaplah tadi lah misalnya offline ke online gitu. Ya kan? Iya. Tadinya biasanya belanjanya begini. Offline terus tiba-tiba
harus dipaksa untuk online. Yo, kita nggak maksa, kita bener-bener oh ya offline aja nggak apa-apa. Karena memang gaya lu tuh tadi udah Kita cuma kemana-mana. kasih satu fitur yang melengkapi untuk itu semua lah. Iya. Makanya tadi gue bilang begitu. Kalau untuk makanan juga gitu. Biasanya kalau makan ya restoran gitu. Kenapa harus ke rumah? Otomatis kan ada uang yang dibakar untuk merubah behavior atau kebiasaan Iya. itu kan. Biar lu menjadi market leader tadi ya. Benar. Jadi lu harus bakar duit di situ, Waduh. dipaksa orang untuk subsidiin biar gratis ini, Ya. subsidiin biar bisa dapat murah. Akhirnya ngerubah kebiasaan itu kan butuh waktu 5 tahun tuh. Akhirnya ya udah deh gue percaya ya betul. Gue manut bahwa yang namanya belanja itu nggak perlu megang bajunya, tapi gue harus online gitu kan. Iya. Itu kan berat banget tuh. Berat. Tadi gue udah skeptis di situ bro. Aha. Udah agak-agak enggak kayaknya nih ya. Tapi ketika tadi lu bilang community base, apalagi tadi lu bilang tongkrongan Ya, banget. nge-training jagoan Touchy, servisnya langsung, servisnya. produknya beneran ke bisnisnya sendiri. Dan Instead of nampak kasih, ya. kita nggak pernah kasih promo bahkan. Kita nggak pernah kasih promo bahkan. Kita beneran yang semuanya organik. Even yang kita punya TikTok juga sampai udah mulai 100.000 nih namanya Bang Jago Kopi itu pun Oke. organik, personal branding. Apa Dengan yang gayanya anak sekarang lah. Apa yang dibangun di konten di TikTok itu? POV-nya Bang Jagoan. Oh ya sekarang lagi ngetren tuh point of view gitu tuh. Iya, Iya, Bang iya. Jagoan lagi jualan di pinggir jalan ketemu customer yang ini mau jadi apa? Mau jadi ini keren nih, ini apa nih kayak gitu. Iya. Tapi dikemas lucu lah. Ya, Kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. bener-bener harus relate juga ke milenial sekarang ya. Gitu. Iya, Jadi iya. punya bahasa yang sama. Dan kita mulai di area yang kecil, nggak yang di besar. Kalau di besar mungkin agak susah ngejangkaunya. Karena reach-nya lebih besar kan. Otomatis mungkin revenue bisa lebih banyak gitu. Tapi kita di tempat yang kecil aja, kita udah bisa buktiin area yang kecil aja, density-nya masih, demand-nya masih banyak banget gitu loh. Wow, sounds good. Ya menarik ya. Nongkrong diem di kios belum tentu itu menjadi salah satu tempat yang incaran juga ya, bisa jadi sepi apa segala macam ya. Karena kita kan cepat juga ya. Lawannya mereka yang online gimana? Kan mereka juga jualan online nih. Si kopi-kopi ini nih, musuh-musuh lo. Another competitor maksudnya. Ah ya. Iya. Nah, kalau online itu kan harus ada distribusi channelnya tuh. Pasti, ruko misalnya? ojek online maksudnya. Ojek online Ya ya? dong, kalau bisa online dong. Heeh. Jadi si ojek online Ih, harus ke ruko gitu. ambil produk dulu di toko, Iya. baru nganterin ke customer. Sedangkan kita kan distribution channelnya Lu cut deh. si jagoannya sendiri. Produknya udah dalam cart, langsung nganter aja. Lebih cepat juga. Oh, Harga lebih murah, iya, lebih cepat. Iya. Harga quality. lebih murah, nggak pakai orang ketiga ya? Iya dong. Dan lu harus bayar komisi kan kalau kayak gitu. Sedangkan ya kita orang sendiri. Makanya dinaikin harganya ya kalau masuk di online. Kayak gue ya. bilang kalau kedepannya bisa jadi distribution channel juga untuk standarisasi UMKM yang lain kayak gitu. Asik juga nih bro ketika coba ya gue mau lagi ngukur kebiasaan ya, atau kita berangkat dari behavior karena gue percaya banget customer behavior itu Benar. juga menentukan gitu ya. Benar. Misalnya gue coba ilustrasi nih, kita simulasi A dan B. Si A konsepnya dengan belanja online, sama-sama online deh, atau sama-sama apapun itulah online. 3 deh berarti A, B, C. Si A memang yang kebiasaannya datang ke store, outlet. Si B orang yang pesan online di store atau di toko. Si C yang di rumah online juga tapi bisa hadir di depan mata gitu ya. Iya dong. Si A effortnya apa? Kita ngomong pain-nya aja, kesulitannya aja deh. Si A dia pasti keluar, ada bensin, macet, effort. Oke ya. Untuk dapet ke toko ya. Ke toko ya. Ya, betul. Oke, buat dia nongkrong, Ya. ngerasain vibes and experience dan lain sebagainya. Oke, si A begitu. Si B dia nggak ke toko. Dia pesen aplikasi makanan minuman. Dia nunggu harga sekian, bayarin drivernya, ongkos kirim, ya nunggu juga gitu ya. Iya. Ya kan, belum lagi cancel dan lain sebagainya. Oke lah, anyway, datang. C, lu nih, online juga kan? Pesen, dia datang. Yang datang dianya nih, Iya. bukan perantara. Ya. Harga di bawah. Kalau nggak pesen, bisa hadir juga di depan. Ada di depan, ada keliling di hyperlocal ya. Oh gila lu, road to marketnya lu cut gitu ya. Jadi shortcut banget tuh ya. Jadi kan road to market teman-teman kalau belajar marketing tuh ya, gimana caranya produk ini nyampe ke tangannya market. Iya. Ada banyak rupa tuh, pang, tangan. Iya. Sementara lu cut tuh, jebret, harganya relatif lebih murah jauh, tanpa harus tunggu, bayarin ini, bayarin itu, Iya. nyampe. Ini cuma sekali bayar, nyampe. Wah gila.
nunggu juga dua kan. Ada nunggu nganterin sama nunggu buatin makanan atau minuman. Ya kita cut juga minumannya. Ini bener-bener langsung kayak gini ya. Itu di seal, dirobek, kasih es batu, tutup, langsung serve. Under 30 seconds lah. Bahkan yang lucunya ya beberapa area kita ya. Nice. Kayak kemarin kita ngeliatin ngebuat user analysis gitu ya untuk behaviornya kayak gimana sih sekarang yang lagi happening sekarang di jalanan gitu. Sampai kita dipikir kayak diperlakukan kayak drive thru. Jadi jagoan lagi jalan enak-enak gara-gara tiba-tiba ada jagoan kayak gitu. Gue kopi 8.000 nih. Ada Fortuner langsung ngeberhentiin depan. Itu bahaya sih. Cuman lucu. Iya bener bahaya juga. Langsung diberhentiin begini. Bang, kopi susah satu, buka kaca. Oke. Dia langsung turun cepet-cepet langsung probek. Langsung kayak es batu kasih. Oh, makasih ya Pak. Bayar pakai QRIS. Udah. Langsung jalan lagi dia. Ini yang kita harus standarisasi sih ke depannya. Cuman ini yang unik juga lah. Benar-benar kita drive thru juga, maksudnya on the go ya. Benar-benar kan tagline kita coffee on the go. Benar-benar yang mau cepat cafe on wheels, coffee on the go gitu. Jadi ya, wah ini benar-benar udah cocok gitu. Gue nggak kebayang kalau cart slow ini 1.000 atau 10.000 misalnya. Pasti kan lo kan akan grow kan. Ya. Dari growth itu kan kelihatan tuh. Anggaplah 10.000 misalnya. Ya someday kan kita nggak tahu. Ya. Kalau udah banyak seluruh Jakarta atau DKI, minimal DKI lah ya. Ketika gue mau ngopi tuh nggak ada yang kayak kemana-mana tuh. Apalagi standarisasi lo kan kopi yang memang kualitas ya. Ngelihat merah-merah aja udah pinggir jalan, tep. Iya kan? Lo udah punya brandingan yang kuat gitu ya. Sep. Mampir aku pengen ngopi nih. Misalnya bilang ke bini gue. Di mana ya yang ntar lu deh. Itu ada. Sep. Karena udah menjamur kan, kayak ngeliat ijo-ijo di motor keliling Jakarta aja. Ijo-ijo mulu nih jaket nih kan udah di mana-mana tuh. Apalagi Jakarta macet ya. Sep, kopi dong. Udah, gua nge-cut juga tuh effort gua, tenaga gua, waktu gue untuk putar balik buat nyamperin ke toko. Ya pastilah bensin. Iya, betul. Iya kan? Dan lain sebagainya tuh. Pesen lama lagi krik gitu. Iya. Gila, gua gak kebayang. Dan mimpi lu berapa? Di per provinsi deh. Berapa cards? Target jauh kita lah ya. 45.000 cards untuk satu Indonesia. Itu mah banyak merah-merah sepeda-sepeda keliaran tuh pas itu. Iya gak sih 45.000? Iya. Lo taruh aja 45.000 DKI atau Jaksel? Itu satu Indonesia kita mau aim ya. Satu Indonesia? Iya. Oke. Tetap sih kelihatan sih. Apalagi mentereng-mentereng begini. Karena kalau ini salah satu idenya juga salah satu co-founder kita ya, Pak Yos. Waktu itu dia bilang kayak kafe paling banyak tuh berapa sih? 1.000. Sekarang so far dengan data yang ada ya, ada kafe yang sampai 1.000. Itu pun masih susah ngejangkau gitu loh. Susah ngejangkau dari segi capex juga gede. Iya. Kalau ngebangun dari awal lagi. Iya. Apalagi kalau misalnya nggak franchise gitu, lebih susah lagi kan, harus handle semua sendiri gitu. Dan ini benar-benar karena satu outlet ada 5 orang, satunya toxic. Hancur semua outletnya kayak gitulah ya franchise, masalah franchise lah gitu. Dulu main F&B begitu tuh. Ya, F&B susah kan. Parah. Ya jadi nah kita ini bisa sampai 45.000 karena dia mobile kan. Jadi oke di area sini misalnya nggak begitu banyak orang, kita bisa pindahin ke area yang lain kayak gitu. Enak banget sih hidupnya. Iya. Gue dulu mau pindahin tuh, waduh, capex lagi nih. Kapital gue cek dulu, aduh, cash gue lagi buat yang ini lagi, piutang gue di mana-mana lagi. Sabar. Nikmatin tuh, piutang belum turun. Ketemu pegawai toksik, ya udah deh begini main bon cuan apa segala macam. Wah gila capek gila, pindahin lagi, survei lagi, keluar duit lagi. Yang ini baru jalan belum nyampe setahun sewa. Gila. Ngeri. Dan lu bakal tahu nggak kalau ini bakal ada kompetitornya nantinya? Udah ngukur juga? Udah muncul. Udah muncul gua kurang jajan dua brand lah. Tapi kita karena memang ini bisnisnya modelnya unik ya, jadi kita juga ngeliat-liat kanan kiri tiba-tiba ada gitu. Jagoan kan kasih tahu kita langsung. Pak, ini ada yang ngikutin kita. Kayak bentuk bisnis modelnya mirip kan kayak gitu. Oh ya oke, bagus gitu. Even sorry ya, tapi menunya agak mirip gitu. Bahkan brandingnya agak dimiripin gitu. Ya, I don't know. Jadi nggak apa-apa, kita sangat-sangat senang kayak gitu karena kompetisi harus juga gitu kan untuk kasih satu yang gue suka adalah bisa kasih pembuktian ke masyarakat dan ke perusahaan kita sendiri untuk siapa sih tim yang lebih baik, siapa sih yang bisa jawab masyarakat gitu lah. Tapi ya karena makanya kita sangat-sangat fokus sama jagoan kita karena mereka adalah ujung tombak kita, makanya kita benar-benar mau ngebuat mereka kasih servis yang terbaik untuk masyarakat kayak gitu. Karena gue yakin kedepannya UMKM juga akan semakin luar biasa ya perkembangannya dan kalau lu bayangin Indonesia punya culture yang juga bagus banget, sopan santunnya luar biasa bagus banget gitu kan. Bayangin kalau misalnya sedangkan kalau kita keluar negeri
pernah gak lu kayak beli makanan di pinggir jalan kayak di luar negeri Tahu, kayak tahu. ini galak banget ininya, sedangkan kita tuh malah slow banget. Tapi sometimes keseloan gitu loh. Iya, Nah, iya, harus iya. dan nggak SOP. Nah, kalau kita SOP banget tapi kita juga sangat ramah banget gitu jagoan kita. Jadi ya gua rasa itulah kalau kita UMKM kita semua begitu, wah enak banget sih tinggal di sini sebenarnya. Gitu. Betul, Jadi kita apalagi nggak usah makan di mall terus gitu. Betul. Membantu perekonomian Indonesia juga ya dari Yes. segi UMKM ya. Tapi gue menarik ya kalau tadi lu memang ini adalah menjadi keresahan, that's good gitu. Maksudnya bagus lah, pengusaha pasti kan aware. Kehati-hatian lihat kanan kiri. Jangan-jangan ada yang mau nyalip dari samping nih, jangan-jangan mau nyalip dari belakang nih dan seterusnya kan. Kompetitor maksud gue. Tapi kalau gue lihat dari sisi positif sih, Neil. Ketika banyaknya kompetitor lo, nggak tahu ya, gue bisa dibenarkan apa enggak. Tapi kan orang-orang jadi merasa ada perilaku dan ada behavior yang tadinya awam jadi terbiasa akan hal itu gitu loh. Oh, ini model gini sekarang udah begini, Starlink-nya udah oke gitu ya, dan lain sebagainya, jadi terbiasa. Kayak fenomenal dulu aja masalah ojek, yang biasanya kan orang kan di pangkalan berkembang, tadinya mungkin emang bisa ya online ya. Kalau ntar tiba-tiba gue dibawa kabur gimana ya, misalnya gitu kan, skeptis pain-nya lah kan, ya. skeptis dan lain sebagainya. Tapi dengan bersebar, kalau gue lihat dari sudut pandang kompetitif positifnya lah ya, Benar. ya udah banyakin, orang-orang jadi terbiasa. Ya berarti kalau ngopi jadinya begini nih, lebih simple nih. Nah, baru deh tuh masing-masing tinggal PR-nya menurut gua kuatin dari segi unique selling proposition, unique value proposition, unique story proposition, Yeah. ceritanya gimana masing-masing untuk menjadi yang terbaik misalnya kan. Benar. Ya menurut lo gitu gak sih? Benar. Iya kan? Iya benar banget. Yang paling sulit adalah gimana caranya bisa masuk ke komunitas masyarakat, bisa kenalin ini branding, ini kopi keliling kaki lima pinggir jalan, tapi Oke. keren, Apa tuh komunitas tapi apa? friendly gitu. Iya, yang mau lu sasar apa sih biasanya? Gue sebut ya, Iya. driver taksi online. Mm-mm. Oke kan, bener kan sana kan Benar. mereka mau istirahat tapi segala macam ketemu ini. Iya. Mm. Anak-anak kantoran yang Kantoran. baru mulai kerja, pengen bisa nikmatin kopi yang lebih cepat diakses, lebih good quality. Nunggu apa? Nunggu angkutan umum gitu. Iya, kalau misalnya sebelum ke kantor, aduh gue benar-benar mau meeting jam 8 gitu. Gue taruh dulu ya di pinpoint di lobi kantor untuk dia taruh minuman di sana. Jadi Oh iya. nggak usah ke bawah cari yang suka di basement lobby itu kan ada Tahu. satu kafe. Tahu. Ngekat itu juga. Iya. Ya, tapi kalau misalnya di perumahan-perumahan juga bisa kenal sama supirnya, mbaknya. Kayak di Pondok Indah gitu misalnya, mbaknya, supirnya itu yang minum itu gitu. Mereka tuh sebenarnya pengen banget minum minuman yang bukannya maksudnya merendahkan ya, cuman setiap orang kan harus dapat kesempatan yang sama, cuman nggak bisa affordnya kadang-kadang nggak bisa karena mahal, nggak worth it lah, ngapain kita beli. Sebenarnya kan kok Iya. minuman tuh semua COGS-nya tuh sebenarnya kurang lebih sama lah Saya tahu. sebenarnya. Iya. Cuman ada hal-hal lain, branding lah, sewa tempat lah, bla bla bla, karyawan lah kan, berapa 20%, 15% untuk profitnya gitu kan. Bahkan kalau minuman bisa 30% kayak gitu kan untuk profitnya. Cuman kalau kita kan satu jagoan, nggak ada sewa tempat kayak gitu. Produk dibuat langsung, direct untuk kopinya juga direct trade. Kita ada ekosistemnya lah. Ya, jadi Listrik. ya dan kita listrik, Iya gitu, kan? lebih disupport sama pemerintah dan ramah lingkungan juga gitu loh. Berarti udah ESG juga nih berarti kayaknya. Bentar lagi dilabelin. Iya kan? Maksudnya kan lu dukung program pemerintah juga, environment juga gitu Iya, kan. iya. Sosial juga. Iya. Iya kan? Maksudnya ya buat satu aktivitas yang memicu produktivitas gitu loh. Maksudnya nongkrong bermanfaat dan lain sebagainya gitu kan. Coba kita lihat sosial medianya dong. Baru-baru aja lu udah 17.700 bro. Gede juga ya. And organic, nggak ada advertise juga so far. Lu gak pakai ads? Belum pakai advertise sama Oh sekali. nice, lebih So loyal far. tuh. Kita juga nggak pakai ads tuh, jadi loyalis lebih cepat nempel tuh, touchy banget memang. Makanya pakai komunitas dan lain sebagainya ya. Nah ini di perkantoran. Nah ini office battle tuh ini. Mana? Nah itu salah satu cara kita untuk bisa deket juga sama orang-orang kantoran. Jadi setiap di tanggal tua tuh kita selalu ada acara office battle ini. Jadi untuk orang-orang kantoran tuh bisa ikut di Instagram kita, ceritain cerita horornya mereka lah. Siapa cerita yang paling seru, nanti kita kasih jago party gratis gitu. Oh ya. Oke. Lewat komen deh. Lewat komen ya. Oke. Lah kalau listriknya habis gimana?
ngecas di depo. Lebih irit listrik dibanding BBM. Iya, Oh ya? jauh kan. Oh. Even gue sendiri pakai mobil listrik itu udah nggak bayar bensin tuh ya. banyak, juga ya. banyak fasilitas yang gratis. Ioniq 5 by the way. Mobilnya di depan tuh. Ya, oke. Aduh. Close. Close. Kontroversi. Cuman saya suka yang kontroversi gitu. Ya. Mau lagi. Nah ini tadi gue diracikinnya begini nih. Sama dia nih. Kopi, jago kopi. Ini salah satu konten kita lah. Woi, Iya. mau beli? Bawa lagi dong. Gimana caranya kalau pengen franchise, bro? Nah, gue nggak tahu deh sistemnya bukan franchise. Namanya franchise juga nggak sih? Kayak gue mau bikin dong. Tapi satu cart ya, satu gerobak ya. Gimana caranya? Nggak, emang lo nggak open? Iya, untuk franchise sendiri yang seperti franchise konvensional gitu kita belum open gitu. Tapi akan dipikirkan nggak dari segi kan lumayan bu revenue? Sepertinya sih tidak ya. Cuman kita lebih ke kemitraan lah, partnership. Nah kalau Depannya. kemitraan berarti gimana? Ya ada sharing profit kayak gitu. Tapi dia nggak mendapatkan si cards-nya itu. Kalau franchise kan lu jual cards-nya kan. Iya. Lu jual cards-nya, lu jual SOP-nya, terus lu kontrol juga agak susah ya. Jadi karena Malah jadinya nanti bumerang ya berantakan ya ketika dia nggak sesuai SOP ya. Yeah. Tapi menarik gak sih menurut gue? Ya udah nih gue beli dong. Lu jual kartunya. Gue nggak tahu sih ngasal. Lu pasti punya hitungan lebih matang kan karena lu ada di situ gitu. Kalau gue serandom, ya udah nih open franchise satu card 50 juta misal. Ya udah lu atur. Gue sih coba cocok logikan dengan bos-bos ketoprak. Tahu gak sih lo? Lo punya duit, lo bikin budget gerobak 3 juta misalnya, lo bikin 10 gerobak, lo cari pegawai, keliling, komplek, ya udah lo setoran, balik ke gue, yang penting lo belanja di gue, tahu gak sih kayak gitu? Ya, tahu. Lah, jadi lo datang, lo belanja togenya di situ, lo belanja ketupatnya di situ, ya udah belanja lo sekian, nanti pokoknya lial lo udah omset udah punya lu semuanya. Kan lu belanja di gue. Yeah. Ada tuh yang kayak gitu gue pernah sering nemuin tuh. Yeah. Atau bagi hasil. Kita yang belanjain, lu yang muter. Ya kan? Tapi ntar lu tinggal setoran ke gue sekian-sekian. Bisa gak sih disamain kayak gitu? Satu franchise juga punya challenging sendiri sih sebenarnya kan. Gue juga pengalaman di bisnis franchise sebelum di sini gitu. Itu challenging juga sih sebenarnya franchise harus satu meyakinkan si franchisee ngikutin SOP. Itu juga susah banget sih. Iya. Itu susah banget. Kedua, straight to the point aja. Misalnya gue jual 50 juta. Orang yang punya uang 50 juta kira-kira punya tabungannya berapa? Minimal. Let's say 100 atau 200? Iya, benar gak? Segitu. Ya dong. Berarti dia mau gak jualan sendiri? Bayar pegawai lah. Kalau bayar pegawai berarti lu harus ada gaji untuk digaji lagi. Nggak bisa nutup sih. Gitu. Kalau dia mau franchise tapi dia mau bawa sendiri dan dia mau ikut, oke, bisa itu masih sih. nyambung tuh masih, ya. Iya. Dan dia usaha sendiri kayak gitu. Kalau franchise cuman bayar karyawan, terus karyawannya juga nggak tahu, ini ya udahlah gue cuman kerja di sini, gue juga nggak dapet apa-apa. Tapi tujuan kita adalah karyawan itu atau jagoan itu, namanya juga jagoan itu yang beneran bisa jualan. Lu dapat jualannya banyak, lu dapat banyak. Lu yang siapin aja. Iya. Jagoannya. Iya makanya jadi sekarang sistemnya kayak gitu. Siapa yang mau jadi jagoan, dia jualan. Dan yang dia dapat banyak, bisa jualan banyak, dia dapat banyak. Atau gue nitipin nih 50 juta ke lo. Pokoknya gue hitung dari per gerobak gue ini. Gue mau di titik ini, kayak lo minimarket kan gitu tuh. Jadi gue pengen franchise minimarket, titiknya di sini. Oh nggak bisa pak, di situ udah ada. Atau oh nggak bisa, di situ kurang bagus. Misalnya begitu. Iya. Ya udah, tinggal nanti pegawainya lo yang siapin. Nggak apa-apa nih discuss ya. Gue Iya, pengen tahu aja. bener. Pegawai lo yang siapin, lo yang training SOP. Tapi lo udah cuan sekian misalnya. Ya kan, tapi kan dia mau usaha dapat brandingan jagonya kan. Iya. Nah, muter lo yang jagain, lo yang iniin. Ya pokoknya dia udah invest 50 juta, nanti mungkin sisanya tinggal bagi hasil atau royalty fee apa segala macam. Masuk gak tuh? Terus kalau misalnya bisnisnya lagi the lowest point, misalnya lagi ada masalah, kita juga harus ngeyakinin si franchisee-nya ini. Iya. Kita harus dealing sama semua franchisee-nya ini, menurut gua juga challenging sih. Iya Gua, sih. itu pengalaman terbesar gue yang F&B ya. franchise itu sih masalahnya. Dan DNA-nya takutnya rusak juga tuh. Ya kan minum ya kayak gitu-gitu tuh. Benar ya sebenarnya pangkal-pangkalnya tuh gara-gara dia nggak mau patuh SOP aja sih. Iya. Itu yang jadi persoalan tuh. DNA-nya rusak. Iya. Mendingan gue kasih jagoan dengan salary yang cukup baik, hampir UMR, bahkan bisa lebih daripada UMR satu jagoannya.
tapi kita bisa grooming dia, mereka bisa belajar di sini, mereka bisa jualan banyak juga. Anak-anak umur kita tuh range umur 20 sampai 28 tahun. Iya. Anak-anak muda yang bingung mau kerja apa, tapi dia bisa ngelatih mental dia di sini, ngelatih cara jual di sini. Ya ilmu jual kan paling mahal, Bro. Oh, mahal, betul. Ya di sini dia bisa belajar ilmu jual. Betul. Dan lo buka dong sekarang Jagoan. Buka, hiring itu. terus tuh. Hiring terus ya? Hiring Ini terus. teman-teman yang lagi nonton bisa? Bisa. Bisa apa persyaratannya atau apa segala macam? Oke, syarat pertama harus kita ada satu aplikasi lah, kita kerjasama namanya Pintarnya. Jadi mereka harus ngelamarnya dari sana karena ada assessment. Jadi kayak ada 15 pertanyaan, di mana 15 pertanyaan ini ada ujian yang kita udah bagi kayak psikologi tes kayak gitu, kayak psikotes kayak gitu, tentang problem solver, matematika standar dan lain sebagainya. Keren ya. Sehingga standar orang yang masuk juga gue mau filter, nggak mau semua orang yang langsung bisa gitu aja gitu. Bener-bener orang yang mau kerja. Wow. Kita kasih kesempatan yang besar juga gitu. Tapi kamu bener-bener mau kerja dan bener-bener serius gitu. Cowok cewek, khusus cowok dulu. Cowok cewek. Iya kan, karena kan mungkin ada yang single parent sampai segala macam kan. Iya. Pengen jadi mompreneur apa gimana 20, gitu. 28 tahun cowok ataupun cewek. Bahkan sekarang kita lagi suka banget sih banyak yang cewek yang datang, kita jujur lebih suka gitu. Oh iya. Lebih ini lah ya, ngejual. Iya, satu itu, dan kedua kan memang kita nggak tahu kan. Mungkin dia habis ditinggal suaminya, diselingkuhin. Waduh. Dia harus bisa ngasih makan anaknya. Iya kan? Tanpa harus buka topi. Apa sih? Topi kan gue topi. Mungkin dia suka kemana-mana suka pakai topi, kemana panas, masa harus dibuka topinya? Ntar embun-embunannya bekerak ya kan? Nah, dia harus nafkain keluarganya, kesian kan? Jadi mau nggak mau ya dia mungkin. Iya, siapa tahu dia dapat jodoh lagi di sini. Iya, Sama jagoan yang lain. Iya, maksud gue lagi ngukur dari segi bukan hukum si wanitanya, gue nggak lagi bahas itunya. Tapi mungkin ada masalah-masalah tertentu yang memang mereka harus bekerja, dizolimi sama suaminya. Gue selamatin juga mungkin belum sanggup. Luar biasa. Gitu. Tanpa harus copot topi ya. Insya Allah ya. Nah, gimana cara daftarnya tadi buat calon-calon barista jagoan di sini, bukan? Bisa. Ke aplikasi Pintarnya aja terus search Jago Coffee kayak gitu. Pintarnya tuh gimana sih? Coba ketik dong. Penasaran gue. Baru ya? Ya, startup juga. Startup kayak job, lowongan kerja lah. Dan holdingnya lu sama satu holding? Oh enggak. Itu partnership kita. Karena dia bisa kasih solusi. Dia bisa kasih solusi untuk gue kalau ngelamar di yang lain tuh susah ya dapat yang blue collar yang sesuai standar gitu. Sekarang udah lempar vendor atau mungkin rekanan aja lah. Iya, partnership lah. Banyak kolaborasi lah kita. Iya, betul. Harus banyak kolaborasi. Daripada lu harus hire yang ya nggak salah sih, tapi kan awal-awal udah langsung ada HR misalnya, kan berat banget tuh. Nah ini ya Pintarnya. Iya, cari locker itu Jago Coffee aja langsung. 10.000 locker baru setiap hari. Oh, gue baru tahu nih. Ini buat blue collar lah. Oh ya? Buat blue collar spesialisnya kayak karyawan-karyawan di restoran, Indomaret. Iya, itu tuh ada tuh. Kategori pekerjaan, hotel, restoran, pekerja retail, logistik, tenaga administrasi, penjualan. Oh, penjualan tuh berarti apa? Kayak barista gitu? Jago aja search ya. Nah, ini kalau mau ngelamar di sini aja. Gitu. Jadi lu tuh naro lowongan kerja account di sini. Ya. Oh, oke. Nah, nanti yang kurasi si orang pintarnya. Ya, sama tim HR kita. I Soalnya see. harus ngelewatin assessment itu dulu. Gitu. Oh, itu ada. Oh, ya driver Bluebird ya. Oh, iya. Orang daftar, abis daftar. Ini kita sama sekali nggak promosi ya. Nggak ada promosi nih sebenarnya. Memang gue lagi Cuman ini gue pengen tahu edukasinya aja sih. Ya. Oh, caranya gitu. Coba ketik mobile barista. Oh iya, mobile barista ya. Iya, mobile barista. Driver tuh di bawahnya juga ada tuh. Iya. Oh, lengkap semua ya. Ya, udah lamar sekarang. Temen gue tuh CEO-nya Bluebird. Iya, sama mentang-mentang kemarin habis ngobrol. Udah di ngobrol. sini. Level-levelnya gue mainnya sama CEO nih. Tuh. Coba mobile barista full time on site. 4,5 juta bro, enak bener. Mengikuti program training. Oh, langsung sini aja nih bisa nih ya. Langsung ya lamar aja. Oh, lu masuk Pintarnya, lu ketik aja Jago, masuk situ. Iya. Apalagi kira-kira opportunity buat teman-teman yang lagi nonton? Barista tadi udah. Ya. Terus? Em, Bocoran apa kayak lokasi atau segala macamnya? Muternya dong, rutenya dong, gue mau tahu. Tadi lu belum ngasih tahu detail. Iya, Rutenya coba. Kita gimana? sekarang ada depo baru kita di Ben Hill. Mm-mm. Ben Hill. Nah, bentar lagi kita mau buka area-area Gandaria City,
Plaza Indonesia, daerah sana lah. Terus Menteng atas sudah ada Sahid Sudirman, Cipete, Pondok Indah, Kuningan area. Oh, Kuningan jadi lumayan. berdasarkan sekian meter dari depo. Ya, betul. Oh, Betul. dan ketahuannya dia nggak keluar dari zona tuh gimana? Ya, kita ada heat map-nya lah menggunakan aplikasi ya. Oh, ketahuan. Ketahuan. Ini orang ngapain nih kok tiba-tiba ke Bandung nih? Oh, ngapel nih. Bawa sepeda gitu kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Iya. Oh, iya. Makanya kita dari banyak support dari tim tech juga lah, dibantu sama salah satu co-founder kita juga, CTO kita dari dulu dia sempat kerja di Gojek, terus sekarang dia di Jago Coffee untuk bantuin mappingnya gitu. Oke. Gitu. Tim lu berapa total? Untuk HQ sendiri 30 lah. Headquarter 30. Oke lah, ramping lah ya. 25, 26, dia 30 sih udah lagi hiring juga. Oke. Tuh, teman-teman, informasi lebih lanjut lu bisa buka aja sosial medianya Jago Coffee. Ya. Ini menurut gua solusi banget ya. Buat sekarang yang pengen ngopi udah simple. Gue tadi kaget begitu gue datang, apaan nih ada gerobak tiba-tiba di sini. Enak bener ya. Nggak perlu pesan-pesan, nunggu lagi. Tinggi lagi, ada biaya yang tinggi keluar gitu kan. Ternyata cuma simple aja di rumah. Oke, apalagi lu ada di TikTok nggak sih? TikTok sama Ada. Jago Coffee. Bang Jago Kopi. Bang Jago Coffee. Iya, personal branding kita lah itu. Oke. Si mereka ini yang si jagoan itu namanya Bang Jago. Bang Jago, POV Bang Jago. Oh, oke, TikTok. Apalagi bro, mau ditambahin lagi bro? Mungkin ada peluang-peluang lain, teman-teman semua. Ya paling yang belum cobain bisa cobain aja Jago Coffee nih. Menunya nih, Ya. ini terakhir nih ya. Ya. Ada kopi susu jago. Kopi susu jago, Nah, ini benar. kita munculin di layar deh ya, gue bacain ya. Ya. Nih. Oh, sama ini nih. Tuh. Mana coba? Itu yang mana? Lu bisa jelasin nggak? So ini pink lemonade, ini lemonade tapi pakai hibiscus Ih, tea. lucu. Terus ini ada hojicha leci tea. Oke. Eh, iya, ini. ada leci tea sama toppingnya selasih, fresh, sehat. Oke. Ini ada citrus cold brew. Hmm. Jadi Arabica menggunakan citrus. Oke. Jadi terus ini black coffee. Black coffee ini. Itu jago coklat. Jago coklat ini coklat. kita menggunakan coffee dari Belgian, Mm-mm. Belgian coklat asli. Makanya agak creamy, agak pahit. Mm-mm. Enak banget. Itu juga cukup top seller itu. Mana? Yang top seller apa aja dari yang di meja ini dulu deh? Kopi susu jago udah pasti. Ini Kopi oke. susu jago, ini Terus? kopi susu gula aren. Oke, satu. Creamy. 3 deh, top 3 deh. Kopi susu gula aren sama coklat. Coklat ya? Ya, sama satu lagi yang baru launching salted caramel latte. Salted karamel. 8.000, 10.000, 10.000. Oh, aduh, salted karamel tuh. 8.000, 10.000, 12.000. Sorry yang coklat. Hah? Iya. Mana saltednya? Dihabisin. Boleh besok potong gaji ya. Kok pada habis sih? Serius nggak ada di Bang Jago? Iya. Di Bang Jagonya nggak ada? Nggak ada habis. Iya, kita bawa coba. Di Marsha? Bisa. Nanti kirimin lagi jago party lagi. Coba minta sama Marsha. Suruh Marsha suruh ke depot. Nih, satu yang terakhir ya. Tadi gue bilang kan, kalau teman-teman nyimak dari awal, Iya. gue mau kritik habis-habisan loh. Sorry banget ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Maksud gue, ini untuk kemajuan lo bersama sih. Sorry banget. Gue mau kritik dan gue nyesel ya minum kopi susunya Jago Kopi ini. Gue nyesel kenapa gue nggak tahu dari dulu ya. Des. Kritikan gue itu harusnya lo datang lebih awal. Gila. Dan gue kesal juga sama lo. Gue mau kritik kenapa nggak ada di Cibubur. Oh iya. Gue mau kritik itu pedas sekali. Oke. Tolong dong. Oke. Gue yang bawa deh. Next luar kota di Cibubur ya. Cibubur, timur ke sana, sampai Iya, Bogor. benar. Tuh gue mau kritik kenapa kopi dengan gue rasakan nggak perlu gue ternyata minum kopi dengan modal 80.000 gue nongkrong di hotel. Ternyata dengan vibes kayak begini, dengan menikmati kopi seperti ini, sama aja gue bisa ngopi di hotel mewah atau nggak? 8.000. Dan bisa ngobrol sama bos-bos juga kan. Iya betul. Iya kan? Lu salah satunya. Tuh. Iya maksud gue ternyata gue kaget ya 8.000 gue pikir jagung manis-manis begitu buatan dan lain sebagainya kan. Tapi nyatanya tadi gue ngeliat langsung teman-teman black coffee-nya aja betul-betul jelas. Lu pakai Black coffee Arabica. Arabikanya 100% ya. 100% itu. Nah tuh. Jadi detailnya teman-teman nggak cuma sekedar saset beli di marketplace tuang gitu gramasi sekian, tapi nggak ternyata memang lo pakai Arabica. Apalagi sih biasanya? Ada juga yang robusta ini memang lebih cocok ya pakai robusta, Iya, lebih iya, creamy, ya kan? Niat banget terlalu lo dia manis. lo guys. Kita cobain yang non coffee-nya. Ini gimana sih bukanya? Coblos aja. Apa gimana nih? Ada nggak sedotannya atau gimana? Ini yang coklatnya nih.
Hah? Bukan dong, Dim. Coba gue bukain. Bukan dong, bro. Lu mungkin Ada lebih bukunya. boleh. Kalau di Aqua gelas ya. Oh iya, jago juga lo ya. Kebanyakan minum kopi Iya, keliling. dia pinter nyoblos. Ada mau pemilu. Hai. Lu yang mana? Aduh. Oke, kita mulai, bismillah. Kan gue sekarang kecewa tau nggak? Tadi gue nyesel, sekarang gue kecewa. Kenapa tuh? Aduh. Kecewa kenapa cuma 8.000 gitu loh. Kenapa cuma 12.000 paling gede. Gue kecewa tau gitu. Kemarin gue investasinya tuh nggak keluarin 90.000 tau nggak? Gue takut ada sianidanya lagi waktu itu karena tempatnya di situ juga sama. Waduh. Keluar gue kecewa, kenapa harus segitu? Tau gitu gue udah keluarin investasi duitnya cukup dengan 8 sampai 12.000 ya. 12.000 bisa dapat rasa yang segitu gitu loh. Lu banyak kecewaan gue hari ini lo. Iya. Cibubur depan rumah gue, depan kamar gue kalau perlu. Oke. Nanti kita cobain yang lainnya juga ya. Dim, cobain Dim tuh mau gak Dim? Yang itu tuh. Cakep ya. Iya. Enak tuh gak perlu mahal, Bro. Oh Iya kan. Padet deh, coklatnya juga ya. Heeh. Tebel. Iya. Nanti gue cobain juga yang itu. Coba balikin tadi salted karamel saya. Muntahin. Udah diserbu. Lak-lakannya di... Siapa? Siapa? Kasih tahu siapa namanya. Anda jangan nutup-nutupin. Saya bisa kasih SP4 langsung. Siapa? Buka orangnya. Bro, thank you bro ya. Thank you. Gue mau nikmatin nanti abis ini ya. Oke. Jago thank you. kopi, bener-bener Thanks. jago dia. Hai. Sebut lagi ya. Kita kasih solusi.